Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya ingin menyampaikan terkait Kortek ya PMK 81 tahun 2024 yang terbit di bulan Oktober lalu. Nah, udah siap belum nih kalian Kortek yang akan launching di 1 Januari 2025? Banyak pertanyaan nih, apakah akan mundur? Ya, mungkin ke bulan Februari, Juni, atau mungkin ke Desember, karena kan biasanya aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur baru dari KPP biasa molor nih biasanya, kayak faktur versi yang terbaru, PPN 12% dan lain sebagainya, biasa molor. Nah, kalau Kortek ini kemungkinan nggak molor ya, jadi start 1 Januari 2025. Kalaupun molor berarti harus mengubah PMK lagi, PMK 81 2024-nya, karena di PMK-nya udah jelas akan launching di 1 Januari 2025. Nah, di Kortek banyak sekali perubahan ya Bapak Ibu. Kalau kita ketahui bersama, dari kayak cara bayar ya, bayar bisa menggunakan billing, bisa juga menggunakan deposit ya. Kalau billing pun itu nggak seperti dulu, harus bikin billing PPh final, ada billing PPh 23, billing PPh 21, ada billing PPN, terpisah lah. Nah, tapi kalau di Kortek itu billingnya jadi satu, terutama yang unifikasi dan PPh 21 itu billingnya jadi satu. Jadi satu bulan itu kemungkinan hanya 2 billing, billing PPh dan billing PPN ya. Itu cara bayar, dan juga bisa pakai deposit. Benefitnya apa? Benefitnya kita nggak ada denda kalau kita punya deposit. Kita telat bayar yang seharusnya dibayar tanggal 15, tapi kita bayarnya molor tanggal 20 atau mungkin bulan depan, tapi kita bayar pakai deposit. Nah, itu bebas dari yang namanya sanksi bunga seperti itu. Tapi kita nggak dapat bunga. Walaupun deposit sekian miliar, ngendap uangnya di situ, kita nggak dapat bunga, nggak dapat benefit apa-apalah, kecuali benefit nggak kena denda kalau telat bayar. Itu salah satunya. Banyak lagi perubahan di situ. Fakturnya juga berubah. Yang biasa dikreditin 3 bulan ke depan boleh pajak masukan, namun di Kortek itu nggak boleh. Jadi ketika dapat pajak masukan bulan Januari semisal, maka harus dikreditin dan dilapor di bulan Januari. Kalau belum dapat fakturnya bagaimana? Ya berarti ada time diff. Kita di bulan Februari atau Maret lapor pembetulan dan kreditin di Januari. Jadi itu minusnya, nggak enak. Nggak seperti dulu bisa dikreditin di 3 bulan ke depan ya. Tapi kalau sekarang harus dikreditin di masa pajak yang sama, kecuali dokumen lain-lain ya, seperti PIB ya, lalu ada Telkomsel, ada Priuk, kontainer, itu segala macam yang dokumen lain-lain yang dipersamakan dengan faktur itu boleh dikreditin di 3 bulan ke depan ya, sama seperti biasanya. Nah, memang PMK 81 ini banyak bertentangan dengan undang-undang ya. Undang-undangnya nggak berubah, masih sama, tapi di sistemnya di PMK 81-nya merubah undang-undang tersebut. Ya, ini sebenarnya menyalahi. Namun ya lihat di lapangan nanti apakah ada komunitas nanti yang mau ngajuin gugatan ke kantor pajak atau enggak. Kalau enggak ya kita ikutin aja berarti ya, sesuai peraturan perpajakan seperti itu. Nah, nanti saya sudah buat list draftnya, video-video tutorial terkait Kortek pastinya. Pertama saya buat video tutorial dari perpajakan ya, perpajakan perusahaan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu apa aja sih, dari awal kita kerja atau awal berdirinya perusahaan itu ngapain aja sih, terutama komplain bulanannya lah, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu ngapain, dari tanggal 15 sampai tanggal 30 itu ngapain, pajak apa aja yang muncul, dan kita harus apa yang kita buat ya, harus lapor seperti apa, harus merekap seperti apa. Nanti saya buat tutorialnya, bahkan sampai lapirin kertas kerjanya juga. Jadi teman-teman yang baru newbie, yang baru mungkin juga baru lulus kuliah, baru masukin dunia perpajakan di perusahaan, bisa nonton tutorial-tutorial video ini. Insya Allah masuk ya, sesuai dengan perpajakan yang ada di lapangan. Saya akan buatin step-stepnya dari awal ya, diurut videonya, jadi mempelajarinya gampang. Kalau sekarang kan di tutorial video saya YouTube itu semua tutorial perpajakan, namun ya nggak ngurut lah, acak-acakan sesuai by case kebutuhan. Tapi nanti saya akan buat listnya sesuai urutannya, atau playlist lah, urutan dari awal sampai akhir. Dan juga khusus playlist Kortek ya, cara membuat PPh 21, unifikasi ya,
PPN dan lain sebagainya sesuai urutan dan ada judulnya. Jadi teman-teman tinggal klik listnya, daftarnya, tinggal langsung muncul videonya apa. Jadi tersusun lah, tertata ya, nggak berantakan. Nanti launching insya Allah Januari deh, karena saya belum bisa menggunakan Cortex yang ada sekarang kan hanya simulator, nggak bisa digunakan praktek langsung, jadi belum bisa buat videonya. Namun draft judulnya sudah saya buat. Ya, jangan lupa follow untuk bisa tahu info selanjutnya nanti buat teman-teman, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.